Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Arina dari kelas PD24H, Program Studi Sarjana Kebidanan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan IPKES Muhammadiyah Sidrap. Di sini saya akan melakukan edukasi kepada ibu hamil tentang pentingnya mengetahui perubahan psikologis pada ibu hamil tiap semester, yang merupakan salah satu tugas dari Ibu Resmawati, SST MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Di atas waktu tak. Maksud kedatanganku di sini, saya mau kasih edukasi tentang perubahan psikologi pada ibu hamil. Mungkin ini bisa dilihat supaya bisa baca-baca sambil saya jelaskan ke Ibu Di. Perubahan psikologi pada ibu hamil. Nah, psikologi pada ibu hamil merupakan perubahan psikologis yang dialami oleh ibu hamil selama masa kehamilan. Nah, perubahan ini biasanya terjadi pada 3 tahapan atau 3 trimester. Ada trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Trimester pertama itu dimulai pada saat haid terakhir atau haid terakhir tak sampai usia kandungan tak itu umur 3 bulan sampai 3 bulan. Nah, biasanya pada fase ini ada perubahan hormon. Nah, ceritanya kalau hamil itu ibu ada hormon yang mengatur, dinamakan hormon progesteron dan hormon estrogen. Nah, pada saat awal hamil ini meningkat, makanya biasanya tiba-tiba ada ibu hamil awal tuh kayak mual muntah, kadang moodnya ndak enak, pokoknya kayak ngidam, mual muntah terus. Nah, seperti itu kalau misalkan awal, itu merupakan hal yang wajar pada ibu hamil kalau misalnya awal-awal hamil. Nah, terus lanjut perubahan lanjut pada trimester kedua. Trimester kedua itu dimulai pada saat usia 3 bulan kehamilan sampainya 6 bulan kehamilan. Nah, sampainya 6 bulan kehamilan ini, nah pada saat usia 3 bulan sampai 6 bulan itu kadang kayak perubahan hormonnya di situ mulai stabil nih, jadi kayak semuanya nyaman nih. Yang awalnya mual muntah kita pada awal kehamilan itu biasa mual muntah tapi masuk usia 3 bulan sampai 6 bulan ndak terlalu kayak itu mual muntah ndak terlalu nih, dan juga ndak terlalu nih, mulai enak perasaan mulai berita bahwasanya hamil kak ini, enak nih perasaanku, enak nih di bawah itu hamil tak. Cuman biasanya kalau misalkan di usia kehamilan 6 bulan ini kan semakin besar nih perut tak. Biasanya kalau hanya ibu-ibu di sini kayak tidak terima dengan bentuk badan. Biasanya kan di situ makin gemuk perutnya juga makin besar jadi kayak merasa malu sama keadaan diri. Kenapa tambah gemuk kak? Kenapa tambah ndak bagus kelihatan badanku? Padahal kalau misalkan umur 3 sampai 6 bulan itu hal yang wajar nih. Jadi harus diusahakan diterima ibu. Nah, iya. Terus lanjut ke perubahan psikologis pada trimester ketiga. Pada trimester ketiga itu dimulai usia 6 bulan sampainya 9 bulan atau sampai tak melahirkan. Nah, di sini biasanya yang berubah pada perasaan ibu itu karena mulai nih mendekati masa mau melahirkan. Jadi kayak was-was kita, kayak was-was dibilang mau melahirkan lu bagaimana itu sakit selamat caka ndak kenapa jika bayiku, pasti berpikiran begitu kalau misalkan mulai ingin masuk di 9 bulan itu. Terus kayak bilang bisa jaka rawat bayiku nanti kalau misalkan lahir pasti ada perasaan-perasaan seperti itu. Tapi biasanya juga kalau misalkan anak yang dinanti sekali atau siap sekali menjadi ibu, pasti kayak senang sekali karena mau ketemu sama bayinya. Tapi ada juga yang was-was. Terus pada trimester ketiga ini juga biasanya karena perut semakin besar nih, banyak nih sakitnya, kayak sakit pinggang, sakit punggung, perut besar, sering bangun kencing. Karena biasanya perasaan itu yang kasih kayak
kayak kasih ndak mood ki karena juga indah terus perasaanku begitu ibu toh. Iya. Nah lanjut karena mungkin dari trimester awal sampai akhir banyak keluhan psikis toh yang dialami, terus bertanya bagaimana nih caranya kalau misalnya saya alami itu, bagaimana nih caranya saya atasi ki itu. Nah di sini ada sedikit saya jelaskan ibu. Nah caranya atasi itu kalau misalkan salah satu keluhan itu dialami, ada ibu. Nah, yang pertama itu konsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Jadi selama masa kehamilan ini usahakan kalau misalkan mau muntah ki ibu, misalkan mau muntah gitu, usahakan makan sering tapi sedikit. Jadi sering ki makan tapi tak sedikit-sedikit. Nah, walaupun keluar sebentar makan dikit lagi, dan usahakan kalau makan ki lengkap, ada nasi, ada protein hewani atau nabati, bisa dapat dari ikan, telur, tempe, tahu, kemudian ada sayur, sedikit makan sayur-sayur yang murah-murah saja kayak sayur kelor pasti banyak juga di sekitaran. Terus ada juga buah itu ibu nggak mesti jadi yang mahal, nggak mesti yang penting diusahakan ada kayak makan pisang, pepaya, pokoknya yang mudah dan gampang didapat, nggak mesti harus mahal. Iya. Terus yang kedua, olahraga ringan, misalnya jalan kaki, senam atau yoga untuk meningkatkan mood. Jadi selama hamil nggak mesti kayak harus olahraga yang berat kayak angkat beban, lari kencang, nggak. Dia itu diusahakan bergerak terus kayak jalan-jalan, peregangan kayak seperti itu usahakan bergerak terus setiap hari, jadi tidak berdiam diri terus supaya meningkatkan mood. Kayak enak juga perasaan tak kalau misalnya dia selama hamil sering jalan-jalan pagi, hirup udara segar toh. Iya. Lanjut yang ketiga itu melakukan teknik relaksasi, misalnya latihan pernapasan. Jadi mungkin kalau misalnya samaan gini kayak olahraga, tapi sebelum olahraga peregangan atur pernapasan, sedikit atur pernapasan supaya lebih rileks, lebih nyaman ibu. Nah, terus yang keempat itu tidur malam yang cukup, setidaknya 7-8 jam, dan sempatkan waktu untuk tidur siang selama 15 menit. Jadi usahakan ibu selama hamil terutama ini karena hamil kita diusahakan jangan sering begadang. Jadi kalau misalnya selesai aktivitas malam tak kayak sudah makan, sudah sholat, usahakan istirahat nih jangan hamil lagi banyak kan sekarang lagi udah main HP sampai tengah malam. Jadi usahakan jangan begadang. Terus kalau siang usahakan juga tidur siang biar sebentar. Iya. Lanjut itu bicarakan dengan pasangan. Jadi usahakan kalau misalkan pergi periksa atau kemana-mana, usahakan diajak pasangan diajak suami supaya nanti pada saat bidan menyampaikan hasil pemeriksaan atau konseling bisa dikasih sama pasangan juga bisa mengerti bahwasanya oh kita lagi hamil. Terus yang terakhir atau yang ketujuh itu lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin dan minum suplemen vitamin sesuai dengan anjuran dokter. Nah di buku PIMPA itu ibu tuh kan ada kotak pemeriksaan di situ toh, kotak pemeriksaannya di situ nanti juga ditulis kapan dianjurkan kita akan kembali periksa. Usahakan datang sesuai tanggal yang dianjurkan bidan atau tenaga kesehatan untuk periksa. Terus minum vitamin atau suplemen yang nakasih ke bidan. Jangan beranggapan nakasih vitamin kasih besar di anak jadi tidak aku minum, jadi tidak ibu. Nah itu vitamin yang dikasih semua bermanfaat untuk kita sama balita, tidak mungkin tidak bermanfaat, tidak mungkin hal jelek yang nakasih ke bidan. Jadi usahakan diminum karena kayak penambah darah, kalsium semuanya bermanfaat untuk kita sama balita gitu ibu. Nah jadi kalau misalkan ada hal-hal yang tidak dirasa tidak baik sama kita atau kayak ada keluhan, usahakan segera ke tenaga kesehatan untuk periksakan keadaan derita. Nah ibu, iya, dan usahakan dilakukan. Ada yang mau ditanya? Nah,
Ya, terima kasih banyak Ibu ya atas waktunya. Semoga sehat selalu. Iya. Menghadap ke sana gini. Hadapi begini. Senyum gini. Ya, terima kasih. Iya. Demikianlah video edukasi perubahan psikologis pada ibu hamil. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.